Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Apakah semuanya dalam keadaan baik? Baik. Sehat semua? Baik. Siap. Apakah hari-hari kalian menyenangkan? Agak lumayan, Bu. Sebenarnya tidak. Sudah tidak ya? Banyak tugas ya? Iya, Bu. Oke. Sebelum melanjut ke materi selanjutnya, apakah di materi kemarin ada pertanyaan atau ada yang kurang paham mengenai materi? Oke. Sebelum melanjut ke materi saat ini, kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan mengecek absensi kalian pada hari ini. 01 Yohana. Hadir. 02 Elda. Hadir. 03 Safinata. Sakinata ini sinyalnya mungkin agak terganggu ya. Keluar masuk. Maaf Bu, di rumah saya hujan. Hadir Bu. Oh, ya. Oke, kita lanjut pada pelajaran hari ini dengan PPT tentang kemerdekaan beragama. Ibu akan menampilkan PPT-nya. Sebentar ya. Kemerdekaan beragama di Indonesia beserta kerukunannya yang ada di dalamnya. Kemerdekaan dalam beragama dan berkepercayaan. Di Indonesia, terdapat masyarakat yang beragam, terutama di bidang agama maupun keyakinan. Dikarenakan Indonesia memiliki 6 kepercayaan yang diakui oleh negara. Yohana, silakan sebutkan 6 kepercayaan yang ada di gambar tersebut. Baik, Bu. Yang pertama Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen, dan Katolik, Bu. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Beragama dan berkepercayaan. Yang pertama, kemerdekaan beragama sendiri bukan berarti bebas untuk tidak memiliki agama atau bebas tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun menjadi seorang ateis. Yang kedua, kebebasan beragama atau berkepercayaan yang ada di Indonesia sendiri dimaknai dengan kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan yang diyakininya dan tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Yang ketiga, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia sendiri sudah diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2. Kita lanjut ke slide berikutnya. Isi dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E dan ayat 1 dan 2 adalah ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Oke, untuk hubungan manusia dan agama. Hubungan manusia dan agama adalah sangatlah penting bagi setiap manusia dan dijadikan kepercayaan, terutama orang yang berilmu, karena dengan agama ilmunya akan lebih bermanfaat. Dan dengan adanya agama akan selalu mendorong manusia untuk menggunakan akalnya dalam memahami ajaran agama. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Fungsi agama bagi kehidupan manusia. Yang pertama,
agama sebagai pedoman hidup. Yang kedua, memperkuat nilai-nilai dan norma yang ada di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, memberikan rasa damai dan ketentraman pada hati manusia. Yang keempat, memberikan identitas pada diri manusia. Untuk slide ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke slide berikutnya. Membentuk kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tanpa membedakan kedudukan sosial dan agamanya. Yang kedua, cara membentuk kerukunan umat beragama, yaitu saling menghargai antara satu sama lain, menghargai dan menghormati agama lain, dan tidak memaksakan kehendak sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Yang ketiga, tujuan agama bagi kehidupan manusia. Menegakkan kepercayaan manusia hanya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengatur kehidupan manusia di dunia agar teratur dengan baik, sehingga dapat mencapai kesejahteraan hidup secara lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan internal umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Coba Elda jelaskan kerukunan umat beragama. Baik, Bu. Yang pertama yaitu kerukunan internal umat beragama, yaitu dengan adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati segala perbedaan yang bisa ditoleransi. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama, yaitu dengan menjaga hubungan baik antar umat beragama agar tidak menimbulkan fanatisme yang mengakibatkan perpecahan masyarakat. Dan yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Dan tidak boleh hanya menaati aturan agamanya saja, tetapi harus patut tunduk hukum pemerintah yang berlaku. Seperti itu, Bu. Oke, betul sekali. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini Bu akan sedikit bercerita tentang Desa Pancasila yang ada di Lamongan. Desa Balon merupakan salah satu desa yang ada di Lamongan atau yang akrab disapa dengan Desa Pancasila. Desa Pancasila ini disebut dengan Desa Pancasila karena berkembang 3 agama, yaitu agama Kristen, Hindu, dan Islam. Di Desa Pancasila sendiri ini tempat beribadahnya saling berdekatan antara agama Hindu, Islam, dan Kristen. Dan di desa ini masyarakatnya hidup secara damai dan tentram, walaupun berbeda keyakinan tidak membuat mereka bertengkar. Dengan adanya ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat desa tersebut, dikarenakan masyarakat desanya menjunjung tinggi nilai toleransi terhadap perbedaan yang ada di dalamnya. Dan di desa tersebut masyarakatnya sangat guyup. Ketika ada kegiatan keagamaan, saling membantu tanpa membeda-bedakan agama lain. Dari cerita tersebut, coba Sakinata simpulkan yang Ibu ceritakan tadi. Baik, Bu. Jadi kesimpulannya adalah sebagai warga negara Indonesia yang memiliki beragam agama, kita harus menghargai dan menghormati perbedaan agama yang ada di Indonesia dan dapat hidup rukun sebagai umat beragama. Itu, Bu. Oke. Dari tampilan PowerPoint tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Atau apa? Saya ingin bertanya, Bu. Oh, ya. Joanna mau bertanya tentang apa? Bagaimana cara menjaga nilai toleransi yang ada di masyarakat? Oke, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Joanna ya. Bagaimana cara menjaga nilai toleransi yang ada di masyarakat?
cara menjaga nilai toleransi yang ada di masyarakat itu yaitu dengan kita saling menghargai terhadap perbedaan, baik itu perbedaan pendapat ataupun perbedaan agama dan keyakinan. Dan juga tidak memandang rendah orang lain, karena kita sama-sama makhluk sosial. Itu. Apakah sudah jelas, Yohana? Sudah, Bu. Oke, Bu, apakah ada yang... saya Oh ya, ada pertanyaan. ya. Iya, Elda. Saya mau bertanya, mengapa masyarakat di Indonesia tidak boleh menjadi ateis, Bu? Karena di Indonesia sendiri belum dilegalkan atau masih menjadi kontroversial tentang ateis atau orang yang tidak memiliki agama. Karena dalam undang-undang sendiri juga dijelaskan bahwa masyarakat yang tinggal di Indonesia itu bebas beragama, tapi tidak boleh tidak mempunyai agama. Jadi tidak boleh menjadi seorang ateis. Begitu. Apakah masih kurang jelas? Atau Jelas, Bu. Terima kasih. ya. Ini Sakinata, coba berikan Saya izin contoh. bertanya, Bu. Oh ya, Eh, cara menjaga kerukunan umat beragama di lingkungan sekolah itu contohnya seperti apa ya, Bu? contohnya cara menjaga kerukunan yaitu dengan menghargai perbedaan antar teman dan menghormati agama yang dianut oleh teman lainnya dan tidak memaksakan untuk orang lain atau teman kalian untuk mengikuti kepercayaan kalian atau keyakinan kalian. Apakah sudah jelas? Baik, Bu, jelas. Oke. Kalau dirasa sudah jelas, Ibu akan mengakhiri pelajaran pada hari ini. Untuk kalian semua, tolong jaga kesehatan ya. Jangan lupa taati protokol kesehatan dan juga 3M. Jaga kesehatan semua ya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Ya, Bu.